Hai, masih di Info Kriminal News. Teman-teman, masih ingat kasus narkoba yang baru saja saya bicarakan? Ada lagi oknum polisi yang terlibat kasus narkoba, bahkan yang ini nih jadi bandarnya. Bener, jadi bandarnya. supaya tidak menjadi fitnah, saya akan bacakan beritanya. Dari Batam Line.com, ya. Lagi oknum polisi di Batam terlibat jaringan narkoba. Barang bukti ditemukan di asrama. Wow. Batam Line.com, oknum anggota jajaran Polresta Barelang kembali terlibat jaringan narkoba jenis sabu. Brigadir AKS 30 tahun yang bertugas di Polsek Sekupang ditangkap Satres Narkoba dan Paminal Polresta Barelang. Oknum anggota polisi tersebut ditangkap di Mes Lajang Asrama Polisi Baloi, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota pada hari Senin malam. Dari tangannya petugas menyita 9,67 gram sabu, timbangan digital, set alat isap sabu bong, kaca, iPhone 13 Pro Max, 1 budel plastik bening transparan, gunting, dan 1 kotak HP Samsung Galaxy 20. Kasatres Narkoba Polresta Barelang AKP Denny Langi saat dikonfirmasi membenarkan adanya oknum anggota polisi yang diamankan terkait jaringan narkoba di Batam. Menurutnya, pengungkapan tersebut berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan tersangka Faisal dan kawan-kawan. Berdasarkan hasil pengembangan, tersangka Faisal mengarah kepada seorang narapidana berinisial Erik, kata Denny saat ditemui di Mapolresta Barelang Kamis kemarin. Diketahui Erik merupakan mantan polisi yang kini ditahan di Lapas Kelas 1A Tanjung Pinang. Setelah dilakukan interogasi, polisi akhirnya menemukan bukti percakapan transaksi narkoba antara Erik dengan seorang anggota Polri berinisial AK. Narapidana Erik menyuruh AK untuk mengambil 50 gram sabu di salah satu food court kawasan Lubuk Baja. Tersangka AK juga memberikan laporan terhadap Brigadir AKS jika sabu pesanannya akan tiba dan disimpan dalam bungkusan jajanan kacang sukro. Brigadir AKS pun memerintahkan seorang temannya berinisial B untuk standby di belakang DC Mall untuk memantau tersangka AK. Setelah itu, tersangka AK dan B menjemput Brigadir AKS di kantor Bawaslu Batam. Mereka pun bersama-sama ke Mes Asrama Polresta Barelang dan menimbang barang haram tersebut, katanya. Pengakuan tersangka, dari 50 gram sabu itu, 12,5 diantaranya dijual kepada TV DPO dan 2,5 gram lainnya dijual kepada WDPO. Polisi juga mengamankan barang bukti dari tersangka AK berupa 1 handphone Oppo dan Honda CB 150 dengan nomor sekian. Akibat perbuatannya, Brigadir AKS dapat dipastikan akan dipecat dari Polri. Nah, benar kan? Ada anggota Polri. Ini masalahnya nih, ada yang DPO nih. DPO itu membawa 12,5 gram. DPO juga membawa 2,5 gram. Ini gimana? DPO-nya harus segera ditangkap supaya tidak mengedarkan di tempat-tempat lain lagi. Jangan DPO-nya ditelepon. Kalau DPO-nya ditelepon, wah sesuatu, ya enggak? DPO-nya ditangkap, setelah ditangkap dijebloskan, barang buktinya utuh, jangan dijual lagi. Kalau dijual lagi berarti seperti dulu lagi. Barang bukti dijual lagi. Itu masalahnya. Sehingga
pemberantasan narkoba ya begini-begini aja, muter aja, ditangkap, dijual, ditangkap, dijual, ditangkap, dijual. Oke, ini sekedar unek-unek ya. Jangan sampai pemberantasan narkoba yang katanya darurat narkoba di Indonesia ini seharusnya bisa diatasi. Tapi ternyata ya seperti judi online. Suruh blokir, malah memelihara. Ya jangan-jangan juga begitu, disuruh memberantas, malah dilindungi. Inilah problematika. Darurat, sikat orang-orangnya, ya orang-orang dalamnya. Itu baru ya. Ini dari polisi yang sudah dipecat, masih juga ya di penjara, masih juga jual narkoba. Jaringannya polisi yang masih ada di luar. Ya mudah-mudahan segera dipecat semua ya polisi-polisi yang terlibat narkoba itu. Dan kamu-kamu semua ini teman-teman yang masih terlibat narkoba, hentikan. Sebelum perintah Prabowo nanti akan menghabisi Anda semua para pelaku-pelaku narkoba.